Pemirsa, kami masih berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog kami dan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan perbincangannya Pak Menteri. Tadi kan sudah disebutkan bahwa pemerintah ini mengubah tradisi dengan adanya lelang dini ini. Nah, dampak positif dari lelang dini ini sudah bisa dirasakan sekarang atau ini merupakan investasi yang nanti akan kita rasakan dampaknya? Oke, pembangunan infrastruktur dampaknya bisa dirasakan pada saat pelaksanaannya dan sesudah jadi. Ya. Nah, dengan adanya lelang dini dan mulai pekerjaan pada bulan Januari, dampak yang akan dirasakan adalah pada pelaksanaannya. Jadi misalnya nanti Januari ini kita akan bisa mendisburse 5-6%. Jadi kalau anggaran kami 104 triliun, kalau 5-6% berarti sudah ada 6 triliun kira-kira uang didisburse ke daerah. Nah, itu sudah bisa menggerakkan. Misalnya untuk pembangunan bendungan atau pemeliharaan jalan, berarti warteg akan ada di situ. Ya. Jadi yang ekonomi rakyat di sekitar proyek pasti bergerak. Semen pasti akan mulai terserap oleh pasar. Okay. Batu, material-material bangunan itu masih bergerak. 2015 kemarin kita lihat semester 1 karena kita baru mulai tanda tangan kontrak pada bulan Mei dan Juni, itu semen drop semua, hanya berapa puluh ton yang terserap. Tapi begitu semester 2 karena sudah bergerak baru sekitar 3 juta ton misalnya kan. Jadi dampak dari pembangunan infrastruktur ini tidak hanya pada saat jalannya jadi atau bendungannya jadi, tapi pada saat pembangunannya itu sendiri sudah menggerakkan ekonomi dan sudah ada uang beredar di masyarakat. Oke, lelang dini ini apakah nantinya juga akan berimbas positif terhadap penyerapan anggaran di kementerian sendiri? Oh iya, jadi justru itulah kalau selama ini 5-6% itu diserap pada bulan Mei atau Juni. Nah, ini akan sekarang kita geser ke Januari. Jadi nanti distribusi penyerapan anggarannya tidak numpuk di akhir tahun anggaran, tapi kita kualitas kita geser ke mulai Januari sampai ke Desember. Dengan demikian ini artinya kalau menurut para ekonom kualitas penyerapannya akan lebih baik. Oke, ini Pak, kita ada penelpon Pak dari jauh nih Pak, dari Jayapura, Pak Melki. Selamat sore Pak Melki. Iya, selamat sore Jakarta. Selamat sore Jakarta, selamat malam waktu Jayapura. Pak Melki, silakan, apa yang ingin disampaikan? Iya, selamat malam Pak NCPU yang kami hormati. Selamat malam Pak Melki, silakan. Iya, saya Pak Melki, pengusaha Papua. Iya Pak, ini bertahun-tahun ini, berapa tahun di balai maupun provinsi ini kami sering hanya dijanjikan. Kami mohon ada ketegasan dari Pak Menteri malam ini. Ada ketegasan Pak Menteri malam ini, proteksi apa untuk kami? Harus diproteksi pengusaha Papua. Walaupun sudah dijanjikan seperti itu, kadang-kadang dalam perjalanannya kami tetap tidak akan mendapat pekerjaan. Susah sekali. Nah, ini membuat sakit hati orang Papua. Dasarnya ada di situ. Jadi kami mohon proteksi yang tegas dari Bapak, entah itu bentuk permen Menteri PU kepada kami, sehingga kekuatan kami dulu ada Perpres 84 itu, tapi tidak menolong kami. Kalau bisa ada Perpres dari Bapak yang baru atau peraturan Menteri PU untuk memproteksi pengusaha Papua, itu pegangan kami. Tanpa itu lapangan akan tetap seperti apa yang terjadi pada saat Pak ini. Melki, jadi yang Anda butuhkan adalah jaminan dari Pak Menteri ya Pak Melki. Baik, sudah kami catat masukannya. Terima kasih Pak Menteri. Tadi pembicaraan kita juga soal peran dari para kontraktor lokal. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak Melki. Jadi kemarin kita saksikan penandatanganan kontrak, juga komunikasi kami dengan yang menandatangani kontrak adalah siapa kemarin? Ada Pak Jeffrey, ada Pak Matius, yang memang orang asli Papua. Ya. Ditanya sendiri oleh Pak Presiden kan, berapa tiap tahun dapat kontraknya. Jadi menurut saya ada dua hal, bisa mengerjakan langsung atau kalau dia tidak mengerjakan langsung, maka kontraktor yang mengerjakan harus bekerja sama atau mensubkan pekerjaan kepada pengusaha lokal.
Jadi proteksi kami tidak, kami sudah mengeluarkan instruksi menteri bahwa di bawah 50 miliar tidak boleh pengusaha nasional atau besar bermain di situ. Ya, itu hanya memang untuk kelas menengah kecil, artinya untuk para pengusaha lokal. Disitulah Pak Melki nanti berkompetisi dengan pengusaha lokal di situ. Ya. Nanti kalau ada pengusaha besar yang di atas 50 miliar pun diusahakan bisa bekerja sama atau mensubkan pada pengusaha lokal. Saya kira itu proteksi kami, Pak Melki. Terima kasih. Oke, baik Pak Menteri, kita kembali ke diskusi tentang penyerapan anggaran. Jika di tahun 2015 kemarin itu lebih dari 93% ya Pak ya? Iya. Di tahun 2016 targetnya ada di level berapa Pak? Saya kira kalau yang 2015 kami ada kemarin penyerapan yang kami laporkan pada Bapak Presiden adalah 94,4%. Okay. Nah, teman tadi banyaknya di banyak penyerapannya paling besar atau membesar di akhir tahun anggaran. Nah, ini yang kalau ke depannya nanti 2016 saya kira sekitar itu juga karena SDM kami juga tetap. Okay. Namun dengan lelang dini ini kualitas penyerapan yang akan lebih baik. Jadi mulai Januari, Februari terus ke akhir tahun anggaran. Kalau yang 2015 kemarin hampir 50% lebih terserap di semester kedua, ya kan? Sehingga hampir lebih dari 80% malah terserap di September, Oktober, November itu. Pada tahun 2016 dengan serapan sekitar 94-95%, kami belum memprediksi itu karena belum setelah pelaksanaan setelah Maret mungkin Pak Mui baru bisa memprediksi lebih tepat lagi. Tapi yang jelas kualitas penyerapannya pasti akan lebih baik. Oke, ini kan permasalahannya ini sudah dari tahun ke tahun ya Pak ya, seperti menjadi tradisi tuh penyerapan di akhir tahun. Apakah memang solusi satu-satunya adalah lelang dini atau ada jalan lain? Saya kira pertama tadi programmingnya harus kuat, yang kedua pelelangan dini, yang ketiga memang ada kemauan untuk melakukan itu. Ya, karena orangnya juga sama saja. Ya, apa yang kami lakukan ini ya juga hanya terobosan buat ada komitmen dari pimpinan nasional, dari menterinya, dan dari juga dukungan dari DPR. Oke, lelang dini ini apakah nanti akan dilanjutkan Pak di tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya? Jadi setiap kami pelajari dan kami sampaikan pada rekan-rekan kami di PU, setiap tahun kita itu mengerjakan 3 hal. 1, mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah kita kerjakan tahun lalu, diperiksa BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, kemudian melaksanakan pekerjaan tahun ini, 2016, dan merencanakan, memprogramkan tahun 2017. Jadi nanti pada bulan Maret kami sudah mulai programming untuk 2017. Jadi setiap tahun dimanapun kita bekerja, melaksanakan 3 hal ini. Mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah kita lakukan 2015, melaksanakan pekerjaan tahun ini, 2016, dan merencanakan 2017. Jadi pekerjaan 2017 tidak grab from the air, ya kan? Jadi kita harus merencanakan, memprogramkan, menganggarkan sebaik-baiknya. Oke, baik Pak. Kita semua tentu saja berharap percepatan pembangunan infrastruktur bisa berjalan sesuai rencana, berjalan sesuai target. Adakah jaminan yang bisa Anda berikan? Kalau tadi Pak Melki minta jaminan, saya juga minta jaminan ini nih Pak. Pengawasan, ya. Jadi kalau sudah dilaksanakan, yang paling utama adalah pengawasan. Nah, selama pengawasan ini bisa dilakukan oleh konsultan supervisi yang memang kita hire, kita kontrak untuk mengawasi pekerjaan konstruksi, tapi juga kita awasi juga konsultan pengawas maupun pelaksana konstruksi juga kita awasi melalui Inspektorat Jenderal, ya, sebagai aparat pemeriksa internal pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Itu juga difungsikan untuk melalui pengawasan. Kemudian kami juga dibantu oleh tim, khususnya untuk tim untuk Menteri PU, PR, ada group of people gitu yang membantu kami untuk membantu, bukan untuk mengawasi, tapi membantu
meningkatkan kualitas pekerjaan. Oke, publik bisa ikut membantu mengawasi nggak Pak? Oh ya pasti. Bagaimana Seperti Pak caranya? Melki, ada kami punya website ya. Jadi di Inspektorat Jenderal juga punya website. Kalau ada, kami pasti matanya, telinganya akan lebih baik kalau dibantu oleh masyarakat. Jadi kami mempunyai mekanisme itu, peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Oke, jadi Pak Menteri sendiri sudah berkomitmen untuk bersedia diawasi begitu? Oh iya, kami kan punya undang-undang KPI ya, apa itu ya, transparansi itu. Ya, kami juga dinilai kalau kami tidak merespon pada pengaduan pada pengawasan masyarakat, kami juga diundang oleh Ombudsman. Ya, jadi semua saling mengawasi untuk bisa tujuannya meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Oke, baik Pak Menteri, kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali.